Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-190. Pasukan Pangeran Mangkunagara saling kejar dengan pasukan Sunan Kabanaran. Pasukan Sang Raja Kabanaran yang berangkat malam hari paginya sudah sampai di Cepogo. Pasukan lalu berbelok ke selatan dan bermarkas di Wiyagang. Pasukan pembuka jalan sudah sampai di Papedan di bawah pimpinan Tumenggung Dipodirjo dan Tumenggung Alap-Alap. Saat itu mereka kedatangan pasukan yang hendak menyerah, yakni Tumenggung Wiranata yang semula masih ikut Pangeran Mangkunagara. Wiranata lalu dipanggil ke Wiyagang dengan dua saudaranya. Satu bernama Suradipraja dan satunya Surawijaya. Anak Surawijaya bernama Surajaya juga ikut menghadap. Salah satu saudara mereka masih ikut Pangeran Mangkunagara, yakni yang bernama Tumenggung Kartanagara. Sampai di hadapan sang raja, Tumenggung Wiranata maju dan mencium kaki, diikuti oleh para saudara dan anaknya. Sudah mantap tunduk kepada sang raja dan diterima. Wiranata diganti nama Tumenggung Kurdhanagara, Suradipraja diganti nama Prawiradipraja, dan Surawijaya diganti nama Prawiradikta. Anak Surawijaya yang bernama Surajaya diganti nama Prawiradipura. Keempat punggawa baru lalu diberi tugas mendekat ke Papedan dan disuruh menaklukkan tanah di kiri dan kanan. Kalau sudah takluk lalu disuruh memperluas wilayah ke timur sampai Gunung Semboyan, lalu ke utara sampai Tandes dan Mapesih. Adapun Tumenggung Alap-Alap dan Dipodirjo diberi tugas menaklukkan Wedi ke utara sampai Gondang dan Pulau Watu. Setelah semua sepakat, sang raja berangkat sampai di Papedan lalu bermarkas di Beji, yang letaknya arah tenggara Papedan. Segenap punggawa garis depan yang telah ditunjuk minta pamit ke wilayah penugasan masing-masing. Sementara itu di barisan Gunung Gamping, Mayor Sakeber telah mengirim surat kepada Sang Raja Kabanaran. Isi suratnya mengaturkan salam untuk Paduka. Apakah Paduka menemui kerepotan di jalan? Kalau merasa kerepotan, akan saya kirim bantuan prajurit seberang, 40 serdadu Dragonder dan 200 serdadu Kompeni Islam. Saya juga sudah menerima perintah menjaga Tuan. Kalau Mangkunagara kembali menyerang Paduka, Paduka segeralah memanggil saya. Saya akan segera datang membawa pasukan. Tamat isi surat. Sakeber juga mengirim pistol 1 rakit dan senjata halus. Sang Raja segera membalas dengan mengirim 2 kuda untuk masing-masing mayor, Sakeber dan Isti Molor. Ada lagi bantuan pasukan di bawah pimpinan Kapten Bel dengan 50 Dragonder, 60 serdadu darat, 100 Kompeni Islam dan pasukan dari 5 Tumenggung, yakni 2 Tumenggung Tegal, Tumenggung Pemalang, Tumenggung Brebes, dan Tumenggung Jogosuro. Di Pagelen, pasukan kompeni telah diganti dengan pasukan di bawah pimpinan Kapten Market. Kapten Market datang dengan membawa 30 Dragonder, 40 serdadu darat, dan 100 Kompeni Islam. Untuk punggawa Jawa masih mengandalkan Tumenggung Arung Pinang. Di Gunung Gamping, surat Sang Raja Kabanaran telah sampai di markas Sakeber. Oleh Sakeber, surat segera dibaca dengan seksama. Isi suratnya, salam, Sakeber, engkau berkirim surat kepadaku, sudah aku terima. Juga kiriman darimu berupa pistol dan senapan yang bagus. Engkau sudah menerima perintah dari kompeni untuk membantuku. Tapi aku belum berniat perang. Dan sekarang sedang menghindari gangguan si Mangkunagara. Oleh karena itu aku datang ke sini. Tetapi bila besok musuh datang menyerang, aku akan menyuruhmu untuk melawan. Tamat isi surat untuk Sakeber. Pasukan kompeni lalu diberi pengumuman bahwa Sunan Mangkubumi tulus niatnya berdamai. Sementara itu, punggawa baru yang ditunjuk Sunan Kabanaran untuk memperluas wilayah telah melaksanakan tugas. Tumenggung Kurdhanagara sedang berperang rame di tanah Semboyan. Gunung Kidul sudah takluk, tetapi masih mendapat gangguan dari orang Masaran.
Para punggawa di Gunung Kidul yang hendak menghadap sang raja dirampok di sepanjang jalan Masaran. Sang raja menjadi sangat marah dan segera mengejar para perampok. Tidak lama sudah berhasil ditangkap. Ada 20 orang yang ditawan, yang lari dikejar dan dibunuh di tempat. Para Durjana kapok dan lari ketakutan. Sang raja kemudian mengerahkan para bekal desa untuk berjaga. Ada bekal kuat bernama Singoyudo yang sanggup menghadapi datangnya para perampok dan para bangsat di Malambang. Sang raja kemudian memberinya senjata bayonet 10 pucuk dan bubuk mesiu yang banyak. Setelah beres, sang raja segera berangkat ke Teleng di Gunung Kidul dan bermarkas di sana. Jayengrono dipanggil dengan membawa semua yang sudah tunduk. Ada 100 petinggi desa yang menyerah. Sang raja berkata, "Banyak yang sudah menyerah. Engkau menjadi tetua yang mengayomi semua orang gunung. Lalu engkau tinggallah di sini." Jayengrono menyembah dan berkata, "Kalau harus segera ditinggal, masih belum rela. Karena sungguh-sungguh cinta para abdi di Gunung Kidul kepada Paduka. Baiklah, hamba sanggup menjalankan tugas, walau Paduka jauh. Kalau ada musuh datang, nanti saya ganggu dari gunung saja agar aman." Sang raja menuruti permintaan Jayengrono untuk tak segera meninggalkan Gunung Kidul. 3 hari sang raja berada di Teleng. Setelah itu sang raja turun lagi ke markas Beji. 2 malam menginap di Beji, lalu bergerak ke timur menuju Tangkisan untuk memantau para punggawa yang meluaskan wilayah. Ki Tumenggung Kurdonagoro di Semboyan bertempur sangat ramai melawan Mantri Joindro yang mengumpulkan orang setempat. Tumenggung Kurdonagoro ketika mendengar sang raja menyusul semakin bersemangat, segera menerjang barisan Ki Joindro. Seketika pasukan Joindro hancur dan lari ke Pacitan. Sang raja kemudian bermarkas di desa Sidokarso. Sementara itu Pangeran Mangkunagara dan pasukannya masih mengejar pasukan Mas Ronggo yang dikira pasukan sang raja. Pasukan Mas Ronggo diikuti kemanapun perginya. Dari Selo, Mas Ronggo terus berputar-putar di pegunungan Kendeng. Sudah sampai di Rancang, tempat kediaman Ratu Ibu dan para istri yang mengungsi di Selo. Sangat memprihatinkan keadaannya, karena markas Rancang sudah habis dibakar oleh Pangeran Mangkunagara. Pasukan Mas Ronggo terus bergerak ke timur sampai di Ngawi. Sampai di Ngawi sudah sangat kelelahan. Pangeran Mangkunagara lalu mendengar bahwa ternyata pasukan sang ayah sedang berada di Sidokarso dan sedang mengumpulkan orang di wilayah Pajang. Yang dikejar selama ini hanyalah pasukan Mas Ronggo saja. Pangeran Mangkunagara sangat marah. Kemarahannya makin menjadi ketika mengetahui banyak pasukan mancanegara yang kembali bergabung dengan sang ayah.